Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Arkadaşlar, kami dari mahasiswa Turki. Sekarang karena lagi gabut banget ya. Iya, benar-benar gabut banget nih. Jadi, susah terisolasi dalam rumah gitu. Jadi sekarang masya Allah ya, sekarang karena ada wabah corona ya, seluruh dunia terkena dampaknya. Iya, bener-bener. Jadi kita sebagai mahasiswa juga kuliahnya sampai online. Gitu ya. Jadi, aduh, kuliah tuh berasa main game online gitu. Gitu lah ya. Kita sekarang ada program ngopi, itu ngobrol sambil bermimpi. Nah, oke, di tema kali ini adalah teman aneh yang masih umur 16 tahun udah kuliah. Itu, Pada umumnya tuh nggak segitu loh, Wek. iya sih, tapi kayaknya gua 16 lebih dikit lah. Karena Wah, waktu itu gua 16 udah 17 gitu. Iya, jadi gimana ya? Gue tuh kan gue lahirnya pertengahan nih. Jadi di bulan pertengahan. Lu lahir tahun berapa sih? Gue 2002. 2002. Iya. 2002 udah kuliah di Turki. Itu suatu punya kelebihan daripada mahasiswa lainnya gitu loh. Iya. Kayak anak kan udah kepala dua nih. Belum sama om. Belum om lah, masih Oh, iya. muda ini, Masih masih AA. masih Oh, AA. masih AA. Nah, gitulah. Nah, teman Anani adalah orang yang paling muda di kota Ana. Paling muda, terus umurnya paling muda tapi pikirannya dewasa gitu. Weh, apa nih dewasa? Nonton gitu. Pertama dia dewasa. Dewasa gimana? Dia sudah lulus Tomer kelas bahasa. Lebih cepat daripada aku. Terus yang kedua, dia pinter masak. Beda sama aku yang masak yang secara instan terus. Enggak. Kalau masak sih kayak apa ya? Ya kalau gue sih ya, masak tuh asal bla 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 terus masukin bumbu dah, gue masukin aja semua bumbu gitu. Ya, tapi makanan-makanan anak-anak Bademlik khususnya chef-chef ada tuh namanya Chef Adam, terus Chef Piko. Nah, salah satunya ini juga Chef Kirklarelia ini, si Reja. Gue Langsung ke pertanyaan ya. Ya, Nama lo siapa sih? ya kenalin nih, nama gue Reza Disa Satria. Terus gue asalnya kalau misalnya di Indonesia nih, gue asal dari kota Cirebon. Ya lu tau lah, kota Cirebon tuh identik dengan udang. Tapi bukan otaknya udang ya, kotanya doang. Ya, ngapa ya? Bocah-bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Kotanya doang nih, bukan otak udang. Hati-hati lu. Kayak aneh alergi udang, Be. Aduh, kenapa sih? Kok bisa gitu? Gak tahu, kalau makan udang tuh pasti langsung alergi gimana Tapi gitu. kalau misalkan kayak makan terasi gitu. Ya kalau terasi itu enak. Pokoknya sambel itu paling enak. Orang Sumatera tuh. Iya, pedes-pedes ya? Iya. Sih. Kalau Cirebon juga pedes, tapi gimana ya? Kalau pakai terasi tuh kayak aduh, kurang gitu kalau nggak ada terasi tuh. Makanya Cirebon itu kota udang gara-gara banyak terasi, banyak. Ya pokoknya kalau udang-udang kayak Langsung, lu umur berapa sekarang nih? gua sekarang kan ya gue tahun 2020 ya. 2020. Sekarang berapa sih? Sekarang Tahun 2020. Iya benar. Oke. 10 Juni 2002. Berarti ya sekarang ya masih 17 tahun 9 bulan lah, kurang lebih segituan lah. Dan emang sih gue lulus tuh waktu angkatan gue juga bisa dibilang gue kayak paling muda sih inget gue. Gue tuh kayak masih 16 tahun gitu. Dan gue juga pas ngobrol sama teman-teman gue yang jadi waktu itu gue sempat gitu kayak daftar di STAN, gue sempat daftar di kayak SBMPTN kayak gitu. Dan umur gue tuh kayak paling 20. Terus gue lihat teman-teman gue, bukan teman-teman gue sih, kayak teman-teman ujian gue gitu. 21. Terus udah pada kumis-kumisan lah gue. Gue disangka anak SMA kelas 1, boy. Sumpah. Nih, gue nih masuk SMA kan adalah kayak yang mau SBMPTN ya, mau SBMPTN. Nah, mereka tuh kayak, "Oh, ini Kak, ini kalau SBMPTN kesini." Lah gue disangka mau nanya-nanya SMA gue. Disangka anak SMP baru lulus UN. Dan masuk juga SMA. Kalau di kelas Tomer kan, kelas Tomernya kelas bahasa Turki ya. Nah, kalau dia ke kelas bahasa tuh ada waktu itu orang Afghanistan nanya, Oh, tau kan? yang anak kelas lu ya? Oh iya. Dia kayak gini nanya, itu anak SD mana itu? Itu berapa sih umurnya? Ditanya-tanya gitu, karena mukanya muka-muka ya baby face gitu ya. Dan aneh ya udah, anak kasih tahu dia umurnya 17 dan dia emang lulusnya cepet gitu loh. Ini hebat. Dan sekarang dia emang kalau misalnya dalam peringkat dia paling atas gitu loh. Kayak istilahnya kayak kakak kelas gitu loh. Padahal tapi umurnya masih muda gitu loh. Ada teman Ana namanya Om Salim. Dia umurnya 24. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Terus ente ngerasa nggak sih kalau umur masih muda gini jauh dari teman-teman nggak ada yang sebaya lu nih?
istilahnya kan kalau masih umur 17 tahun tuh ya masih kelas SMA. baru-baru mau lulus nih. Ah. Ya kan baru-baru mau lulus SMA. Nah, sedangkan teman-teman ente yang di sini tuh umurnya udah 20, 21, 22, 23. Ya. Nah, angkatan kita yang paling tua juga 24 tahun. Iya. Nah, berapa sih jauhnya? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hah, 7 bedanya tahun. 7 tahun loh. Iya, Gimana sih rasanya? Ya rasanya sih gue usah jauh-jauh pas kuliah dah. Gue aja pas SD nih, pas SD. Oh. Kan gue kan SD tuh kayak ibaratnya gue 10 tahun sendiri, teman-teman gue udah pada 11, ada yang 12, kebanyakan sih 11 tahun sih. Soalnya kan 2001 11 kan ya. Nah, pas gue 11 tahun tuh gue udah kayak dijadiin adek-adean gitu. Jadi gue dari SD aja tuh gue udah jadi kayak apa ya? Nih adek gue nih, sini. Gue aja manggil teman kelas gue tuh. Waktu gue kelas 6, gue kelas 5 tuh udah manggil kakak. Soalnya gue ngerasa ini yang teman-teman sekelas gue tuh udah lebih tua dari gue semua. Kalau gue manggil nama tuh kayak gue nggak enakan gitu kan. Apalagi waktu pas gue SD, gue emang sering mainnya sama di kelas. Contoh misalkan gue pas kelas 5 nih, gue tuh justru kayak mainnya sama anak kelas 3. Kalau gue kelas 5, gue kelas 5 mainnya sama anak kelas 4 gitu. Jadi gue ngerasa kayak sama teman gue sendiri tuh kayak ini kayak abang-abangan gue nih. Beda umur ya. Beda umur tuh kayak sebenarnya sih kalau ngobrol gitu, kalau misalkan ngobrol main tuh kayak masih nyambung aja, cuman kayak gue ngerasanya kayak apa ya, pokoknya ada kayak beda lah gitu dalam diri gue gitu, rasa beda gimana gitu. Tapi dia hebat, orangnya dia tuh bisa berbaur dengan cepat. Pertama kali Ana datang ke sini, dia kan udah duluan ya ke sini ya. Ana ngeliat dia tuh orang paling cepat berbaur sama orang lain gitu. Itu kelebihannya ente. Makanya orang nganggap ya cuman orang lihatnya kayak ini masih umur berapa tapi udah kuliah gitu kan. Iya sih. Pertama mindset Ana juga kayak gitu, Ana ngeliatnya ini umur segini. Oke. Sekarang kita ngeliat lu kan ente kan masih muda nih. Ente kan masih muda nih. Nah, cita-cita lu pengen jadi apa sih? Wah, cita-cita gue berubah terus, Bro. Nah, misalnya lulus kuliah berarti sekitar umur 22 tuh udah S1 ya, kalau misalnya lancar ya. Pasti lancar lah, orang pintar bener. Dia tuh orang jenius. Amin ya, gue pinter, amin. Nah, habis itu cita-cita ente pengen jadi apa sih? Kalau gue ceritain dari awal nih, dari TK tuh gue pengen jadi pemain bola. Gara-gara gue nonton Subatsa waktu itu. Itu kan cita-cita pas kecil ya. Pas sekarang ente udah kuliah nih. Terus perjuangan sebagai mahasiswa juga udah ente rasain. Berpengalaman dalam organisasi juga udah lo ikutin. Iya. Terus cita-cita pengen kerja tuh apa? Kan pasti ada kayak gue pengen nih, Ana kan pengen jadi kayak apa sih namanya? Bisnismen, punya travel, pengusaha gitu ya. punya hotel, pengen punya gitu, pengen punya mall. Itu cita-cita aneh sih. Tapi kalau cita-cita ente gitu kayak apa sih? Kalau cita gue sih sebenarnya pertama sih ya, ini bener-bener impian buat gue, semoga terkabul ya. Amin. Gue pengen banget kayak kerja di kayak semacam perusahaan kayak Google gitu loh. Semacam kayak IT gitu. Gue pengen banget kerja di IT. Kenapa? Soalnya gue emang dari SMA tuh gue tertarik hal-hal yang pemrograman, hal-hal IT. Cuman gue tuh kayak nggak kesampean gitu. Nggak ada fasilitasnya. Jadi gue pengen ibaratnya kayak ngelampiasin pas sekarang lah gitu. Mantap. Terus juga kayak di Google kan kita bisa kayak apa ya, komunikasi sama orang barat kan, orang luar negeri banyak gitu. Otomatis kalau misalkan kita kerja di situ kan jaringan kita banyak. Kita juga kayak kenapa gue juga milih di Turki, karena gue juga pertama kan Turki kan kayak tempat orang imigran tuh banyak kan. Maksud gue orang Eropa ada, kayak orang Rusia gitu ada kan, orang kayak Prancis gitu setahu gue ada dah di Banderma. Prancis. Setahu gue ada di Banderma. Terus kayak orang-orang yang namanya Anggun itu ya? itu kan ada. Jadi ibaratnya semua orang tuh berkumpul gitu di sini. Orang Asia juga, apalagi orang Asia kan Indonesia kan ada. Nah, makanya gue pilih di Turki gitu. Dan gue emang gara-gara tertarik banget sama itu, bilang kayak software IT gitu. Nah, makanya gue pengen kayak kerja di Google. Terus ya kalau kerja di Google kan lumayan tuh, gajinya kan 5 tahun aja udah bisa bikin usaha segala macam kan. Amin. Nah, amin. Gue juga mungkin lah sama kayak lu bisnis. Ntar kita usaha ya. Mantap. Tas dulu. Salam corona. Gimana? Salam corona, social distancing. Tapi ya insya Allah kita aman ya. Aman. Nah, terus langsung kita apa sih visi misi lu? Visi misi gue sih pertama yang simple sih. Pertama banget nih, gue tuh pengen ya banyakin aja teman-teman. Maksud gue banyakin kenalan, gue banyakin jaringan.
gue yakin sih kayak kenalan dari manapun tuh kita tuh nggak akan, ya ibaratnya pasti kita dapat manfaat lah, walaupun itu orangnya tuh kayak wah ini orang brengsek banget nih, kayak udah sampai ngejatuhin kita, itu sebenarnya ada faedahnya. Faedahnya apa? Kita bisa belajar kalau misalkan kita udah usaha ada yang ngejatuhin kita, nah kita bisa belajar dari situ. Betul banget, betul. Kita ngambil faedah dari masalah. Nah, gue tuh pengennya pertama itu, pengen banyakin kenalan. Sama yang kedua, gue pengen tahu nih sifat-sifat orang tuh kayak gimana. Karena gue yakin kayak perusahaan tuh pasti ngincernya konsumen, ya nggak sih? Nah, gue tuh pengen tahu nih sifat-sifat orang kayak gimana sih. Apakah orang tuh semuanya sifatnya kebanyakan kayak orang individualis, apakah orang kebanyakan orangnya kayak bareng-bareng segala macem gitu kan. Iya, betul. Jadi gue pengen kedua gue tuh pengen ya kenal aja sifat orang tuh kebanyakan seperti apa, kayak gimana gitu. Gue pengen mengenal lebih dekat sifat-sifat orang. Terus ketiga ya gue pengen inilah pastikan gue punya potensi, punya kemampuan, ya nggak sih. Gue juga pengen ngembangin kemampuan gue tanpa gue tuh kayak ngerasa sombong gitu. Nah gue tuh ngerinya kalau misalkan gue udah jago, gue udah di atas tuh, ya gue juga sekarang masih belajar kayak gimana sih biar gue tuh kalau ke orang lain gue nggak sombong. Soalnya gue juga kadang-kadang kalau misalkan gue menyombongkan diri tuh gue kayak aduh apa sih yang harus gue sombongin. Betul. Takutnya juga kan kalau misalkan kita menyombongkan diri pasti teman kita iya apaan sih lu kayak gitu nggak sih rasanya. Nah makanya betul intinya gitu sih. Terus keempat ya gue tuh pengen ini aja biar masa depan gue ya sukses gitu kan. Masa depan gue juga sukses tuh bukan berarti kita kaya, bukan. Betul. Yang penting tuh kita sukses tuh bahagia gitu. Maksud gue ya apa guna lu duit banyak tapi lu nggak bahagia, men. Jadi maksud gue ya lu duit banyak nih tapi lu hutang lu dituduh mencuri, lu dituduh korupsi. Nah maksud gue tuh jadi melalui banyak kenalan itu, melalui kita bisa tahu sifat orang itu, otomatis kita bisa dinilai orang lain, kita bisa berbaur sama orang lain tuh otomatis orang lain, wah ini orangnya friendly nih, wah ini orangnya enak. Otomatis kan orang kayak mandang kita tuh enak gitu, nggak ada musuhan gitu. Jadi kita semua semua kalangan tuh masuk gitu. Jadi yang penting itu masa depan gua bahagia, bukan sukses gitu. Jadi yang penting bahagia lah, nggak harus duit gitu. Yang penting bahagia. Pikiran harus besar, tujuan harus di depan. Dan teman Ana ini adalah salah satu penyiar radio PPI Turki. Coba dong tunjukkan satu keahliannya. Gimana sih penyiar radio tuh gimana? Ana belum bisa nih. Contohin dong. Kayak penyiar radio PPI Turki ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Radio PPI Turki, bersatu penuh inspirasi. Taralalala. Kembali lagi bersama saya di Skuter Dista. Ya pokoknya begitu dah. Ya kurang lebih gitu. Gua kalau misalkan ini podcastnya kepanjangan. Kembali lagi di podcast ngobrol sampai bermimpi. Nah, segitu aja dulu ya. Mungkin podcast sebentar karena waktu tidak memungkinkan. Bentar lagi mau maghrib, kita mau sholat. Oke, tasyukur adarim, arkadashlar, semoga bermanfaat. Jadi umur muda bisa kuliah, belum tentu pikirannya muda juga, pikirannya besar. Dia punya cita-cita besar yang sangat luar biasa seperti teman Ana di sini. Reza Dista Satria. Oke, di video kali ini kita disponsori oleh Asu. Apa nih Asu? Minuman. Apa nih? Minuman Turki namanya. Kalau misalkan kesimpulan yang kakak ambil nih dari podcast, dari ngobrol-ngobrol sama saya gimana nih kak? Pokoknya ya itu tadi, umur boleh kecil, umur boleh muda, tapi pikiran dan visi misinya harus besar. Itu. Jadi kita tidak bisa menentukan dengan faktor umur, sama seperti dalam sosial. Kita nggak boleh mandang bulu, ini miskin, ini kaya, nggak boleh seperti itu bro. Nggak boleh. Jadi ya seperti itu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dan semoga kita selalu menjadi orang yang sukses di masa depan dan menjadi bermanfaat bagi bangsa dan negara dan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu aja. Tasyukur adarim. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Goodbye. See you.